Muda luar biasa. Kalau ngomong soal zaman sekarang, mau bikin karya apa aja tuh gampang, makin gampang malah. Tapi, apa kita tahu soal keaslian karya yang dibuat oleh orang-orang yang ada di luar sana? Jangan-jangan tuh malah karya orang lain, apalagi sekarang juga katanya makin gampang. Makanya plagiarisme di era teknologi itu harus benar-benar kita tahu. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya juga mau undang nih untuk Anda semua tentunya. Kreator, orang-orang yang bergerak di dunia kreatif juga boleh nanti ikutan gabung di WhatsApp, telepon, dan juga di aplikasi Suara Surabaya Mobile. Karena malam hari ini, untuk modal luar biasa kita sudah kedatangan Dr. Insinyur Esther Irawati Setiawan, Eskom Mkom. Beliau ini adalah Google Developer Expert Machine Learning dan juga Associate Professor Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Selamat malam Mbak Esther. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Baik, baik. Mungkin mereka boleh dekatkan lagi biar lebih jelas lagi, Mbak. Silakan. Oke, baik, Mbak Esther. Nah, ini kan kita sudah sama-sama mendengarkan, sama-sama tahu juga soal yang namanya, ini yang paling sering-sering disebut ya, belakangan ini ya, soal AI, Artificial Intelligence, katanya seperti itu. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh soal plagiarisme dalam dunia kreatif sekarang, kita boleh bahas sedikit soal AI itu sebenarnya apa sih, Mbak Esther? Ya, jadi AI itu sebuah teknologi yang sebenarnya sudah ada lama ya. Hmm. Jadi intinya sih komputer itu dibuat cerdas seperti manusia harapannya. Jadi di zaman dulu dia bisa jadi musuh kita kalau main game catur. Cuman di 2 tahun ini perkembangannya luar biasa. Jadi komputer ini semakin cerdas dan bisa menyerupai dan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Jadi menyerupai manusia, dibuat secerdas manusia. Mm-mm. Karena kalau Iya. kita ngomongin soal AI kan kalau di luar sana juga banyak yang takut dia lebih cerdas dari manusia nanti ke depannya. Iya, betul sekali. Banyak pertanyaan itu yang muncul. Takutnya AI ini bakal menggantikan manusia. Tapi sampai saat ini AI itu kecerdasannya juga datangnya dari kita-kita yang membuat teknologinya. Jadi ya saat ini kayaknya belum bisa gitu ya. Belum bisa, tapi bakal ada kemungkinan berarti Mbak. Ya, entah suatu hari. Iya, karena Iya. kita sama-sama tahu ya soal komputer, Iya. superkomputer itu kan sudah lama dari Mm-mm. film-film 90-an, 2000-an sampai sekarang benar-benar realisasi yang Ya. sangat-sangat cerdas luar biasa. Tapi kalau boleh digambarkan pemanfaatan AI yang paling dekat dengan kehidupan kita sekarang itu apa sih Mbak Esther? Ya paling deket ya kita sekarang kalau cari solusi Hmm? pakai chatbot AI sekarang seperti pakai Bard dari Google kayak Mm-mm. gitu. Jadi kita bisa tanya apapun yang kita ingin tahu dan bisa dapat solusinya langsung. Dan pengetahuannya luas banget, jadi nggak usah bingung, nanyain apa aja udah ada jawabannya dengan cepat lagi ya. Semua pertanyaan ada jawabannya dan cepat Mm-mm. keluarnya. Iya. Itu berpengaruh nggak sih Mbak sama dunia kreatif sekarang? Betul banget. Jadi sekarang AI itu dia bisa menjadi solusi dan juga sekaligus kreatifnya ada. Jadi karena perkembangan generatif AI, jadinya dia bisa membuat karya-karya dari tulisan sampai gambar yang otomatis di-generate dalam nggak sampai 1 menit kayak gitu. Semua jadi gambar bisa. Bisa. Lu, padahal kalau kita yang bikin sendiri bisa lama ya Mbak ngerjakannya. Iya betul. Kita melukis itu butuh waktu kan. Tapi kalau pakai AI semua jadi lebih cepat dan lebih Mm-mm. gampang. Mm-mm. Tapi originalitasnya gimana Mbak? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi dia kan dapat datanya dari karya-karya orang lain sebelumnya sebenarnya gitu. Heeh. Tapi sekarang memang sudah dibuat ada sisi kreativitasnya dari AI itu sendiri. Tapi ya tetap sumber datanya ya dari kita-kita yang dulu telah membuat desain, yang telah membuat karya tulis. Nah, itu yang akhirnya dibuatkan hasil yang beda tapi memang ada asal muasalnya dari karya manusia sendiri kayak gitu. Jadi basicnya dari karya yang Mm-mm. sudah ada kemudian diolah lagi. Bukan dia Betul. bikin dari sesuatu yang baru gitu bukan ya Mbak ya? Dia bisa bikin sih. Heeh. Jadi memang setelah dilatih semakin lama dia bisa berkreasi. AI ini bisa dilatih. Bisa. Lu. Ya baik baik. Nah itu berarti makin ini dong, makin memperbesar kemungkinan ada plagiarisme dong berarti Mbak. Nah, itu betul sekali. Jadi memang kalau dia ambil dari bagian-bagian tertentu dari karya sebelumnya, Heeh. ya memang kemungkinan ada unsur-unsur atau ada style yang memang muncul dari pencipta yang lain seperti itu. Baik baiklah. Terus untuk membedakannya gimana Mbak gitu tuh? Nah, itu kita ya yang pasti ya akan ada pertentangan ya dengan kemajuan AI ada yang mendukung tapi ada juga yang tidak mendukung dan itu banyak tokoh-tokoh di sana gitu Hmm, ya. hmm.
Dan kita yang pasti ya nggak bisa sih membendung atau melarang perkembangan AI, namun kita harus menggunakan AI dengan bertanggung jawab. Jadi sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengembangkan teknologi AI yang paling cepat seperti Google itu menekankan responsible AI. Kemudian ada juga tool-tool yang berusaha untuk mendeteksi apakah ini karya dari AI atau bukan. Oke, responsible AI itu maksudnya apa? Jadi kita terbantu banget dengan AI ya. Heeh. Hampir semua bidang pekerjaan itu mulai merasakan manfaat dari AI. Namun kita menggunakannya harus tetap sesuai standar. Jadi kalau itu memang karya AI ya kita nggak boleh ngaku itu sebagai karya kita. Harus diberi tanda. Biasanya gambar-gambar itu diberi tanda bahwa gambar ini adalah hasil karya dari AI. Kemudian kalau tulisan juga sama, kita mencantumkan itu sebagai sumber. Atau kalau kita menjadikan AI itu tool untuk membantu saja, berarti ketika kita mengarang, setelah itu karangan kita ambil mungkin referensi dari AI, tapi kita buat sendiri versi kita, pendapat kita kayak gitu. Jadi ada sisi kreativitas dan karya kita yang masuk ke dalam karya itu. Oke, jadi mungkin bahasanya bukan plagiat, akhirnya terinspirasi dari AI gitu ya. Nah, iya. Jadi AI ini hanya membantu atau jadi tool untuk mempercepat lah ya kreasi dari kita. Oke, berarti kalau kayak gitu Mbak Esther balik lagi ke penggunanya dong. Betul sekali. Soal apakah dia mau mulai beli itu inspired by AI atau dibikin oleh AI, itu semua ada di penggunanya. Betul sih. Jadi ya itu dari para pengguna ini gimana dia ya dengan bertanggung jawab lah menggunakan teknologi yang semakin pesat ini. Isunya juga nggak hanya ya itu masalah hoax juga ya. Jadi sekarang hoax juga semakin marak dan semakin meyakinkan. Karena dulu hoax itu gambarnya kelihatan tidak meyakinkan, tulisannya kelihatan tidak meyakinkan. Nah sekarang dibantu AI, semuanya itu bisa jadi rapi seperti karya seorang jurnalis. Padahal itu berita palsu. Oh, Mbak Esther tahu nggak kalau yang bikin pertanyaan ini pakai AI semua malam hari ini, Mbak. Waduh. Tapi yang jelas kalau Anda sekarang sedang mendengarkan Muda Luar Biasa juga kawan Anda juga boleh bergabung pasti ya ke berkomentar soal AI ini yang sudah datang juga sudah hadir kayak kata Mbak Esther tadi. Ini nggak mungkin dibendung karena sudah ada di tengah-tengah kita juga bagaimana kita beradaptasi dan berbuat sesuatu dengan AI. Nanti kita sambung lagi ya, kita jeda dulu sekarang untuk informasi ringkas. Flash News. Kawan, plagiarisme di era teknologi, tindakan yang sulit dihentikan. Kata Adriana Grahani, dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, plagiarisme sering merugikan banyak orang di ruang digital. Masifnya internet memunculkan budaya digital sebagai kebiasaan baru di masyarakat, membuat karya berbasis teknologi. Anda masih di program Muda Luar Biasa. Muda Luar Biasa, kawan masih menemani Anda bersama saya Fadil dan juga Mbak Esther. Beliau ini adalah Google Developer Expert Machine Learning dan juga Associate Professor Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Tadi sempat diinformasikan tuh Mbak, di Flash News juga. Ternyata ada dampak-dampak yang mungkin perlu kita waspadai juga. Karena kan hitungnya masih lumayan baru nih, kita kenalan sama AI. Sebenarnya apa sih dampak-dampaknya Mbak? Ya mungkin bisa berpengaruh selain tadi hoax yang sempat disebutkan. Ya, hoax juga. Ya, kadang orang-orang jadi malas berkreasi ya, karena mereka menggantungkan AI. Jadi, apa yang dihasilkan oleh AI langsung aja dipakai begitu saja. Padahal dari karya AI itu sebenarnya bisa kelihatan ya. Misalnya AI itu kadang kalau kita minta mengarang yang panjang, kalimatnya akan berulang-ulang. Kemudian gaya bahasanya juga terkadang kaku ya, karena faktor kreativitasnya masih belum bisa maksimal. Jadi kelihatan sih dari hasil tulisannya itu nanti ada kekakuan-kekakuan, penggunaan kata yang berulang-ulang. Nah kalau gambar itu kelihatan dari ada yang aneh, misalnya kalau tangan tuh jarinya nggak 5 kayak gitu, jadi terlihat hasilnya tidak natural. Nah untuk dampak lainnya misalnya ya selain hoax tadi ya, misalkan semakin banyak orang-orang yang mengaku-ngaku itu karya mereka, terus memperjualbelikan sesuatu yang bukan karya mereka. Nah, seperti itu menjadi masalah besar untuk masalah copyright dan juga
ya ada banyak-banyak informasi yang beredar itu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti itu. Oke, tapi kalau kita ngomong soal sekuritas sendiri untuk AI Mm-mm. sebenarnya aman nggak sih, Mbak? Kan ada beberapa kabar tuh selain kabar-kabar soal hoax yang mungkin makin banyak diproduksi, ada juga kabar-kabar soal malware yang mungkin makin rentan masuk ke kita malah dengan adanya AI. Iya nggak sih kayak gitu? Ya, mungkin AI-nya sih semakin bisa mencari celah gitu ya. Hmm. Ketika dia mengetahui pola dari aktivitas kita, dia bisa mencari apa yang menjadi kelemahan kita, kemudian dia bisa menyerang dengan lebih ini ya, sukses gitulah, lebih ganas kayak gitu. Oke, tapi kan tadi sempat disebutkan juga ada beberapa karya. Tadi kan yang disebutkan sama Mbak Esther kan tulisan dan juga gambar. Tapi Mm-mm. kalau kita ngomong selain itu ada lagi nggak sih Mbak yang bisa ditiru sama AI, yang gampang ditiru lah? Iya, yang terbaru itu suara. Jadi bahkan kita memberikan sampel atau contoh suara kita, AI-nya bisa membuatkan kembali suara-suara kita itu dalam berbagai bahasa, dalam berbagai intonasi, dan itu sesuatu yang sebenarnya bisa membantu ketika kita membuat karya ya. Kadang Mhm. kita butuh waktu untuk recording dan kita butuh multiple language. Jadi multi language berbagai bahasa itu dulu kendala karena biasanya kita maksimal menguasai 5 bahasa gitu. Mhm. Tapi sekarang nggak ada kendala, kita bisa menyalurkan informasi dengan mudah lewat suara apapun gitu. Oke, tapi itu nggak kelihatan kayak ini kan. Kalau tadi kan gambar ada yang kelihatan, ada yang kelihatan terlalu bikinan. Kalau tulisan berulang. Kalau suara nggak kayak suara Google gitu kan keluarnya enggak kan berarti Mbak? Ya, cukup alami gitu karena Oke. AI-nya semakin canggih, tapi tetap ini ya kecepatan. Jadi kadang itu kita punya style sendiri dalam berbicara. Kadang Mhm. ada huruf-huruf yang kita lebih cepat mengucapkannya, ada yang lebih lambat. Nah, itu yang masih terasa sedikit kakunya, tapi memang perkembangannya cepat, jadi mungkin kedepannya ya bisa lebih alami lagi. Berarti benar-benar harus kalau umpamanya anggaplah ada sebuah kompetisi seperti itu, si curinya harus benar-benar ngeliatin, mantengin dan dengerin banget berarti Mbak ya biar tahu Mm-mm. ya. Iya, jadi kayaknya sekarang memang kalau kita mau tahu keahlian seseorang, kita mungkin harus bertemu orangnya langsung. Karena kalau dari sosial medianya, dari videonya, dari suaranya itu belum tentu real seperti itu. Baik, Mbak Esther ada kawan yang bergabung kita sapa dulu ya Mbak ya. Selamat malam, muda luar biasa. Selamat malam, Selamat malam dengan siapa ini Mas? saya dengan Rudi. Mas Rudi, silakan Mas Rudi. Iya, Bu Esther mau bertanya ini di tengah kemajuan AI yang begitu pesat, Mhm. kira-kira apakah ada saran untuk para pendidik agar generasi-generasi muda ini yang kita bikin ini tetap punya wawasan? Karena seorang pendidik ketika saya memberi tugas kepada anak didik saya, itu kebanyakan dari mereka menggunakan chatbot seperti yang tadi disampaikan. Nah, saya takutnya anak-anak ini nggak pikir langsung bisa tulis, uh, hasilnya nggak tahu benar atau salah. Nah, kira-kira ada saran nggak untuk para pendidik tadi? Seperti itu. Oke, Mas Rudi ini pengajar juga berarti Mas? Gimana? Pengajar juga Mas Rudi? Sorry suaranya putus. Halo Mas Rudi? Ya, Mas Rudi ini pengajar juga Mas? halo, halo. Oke, kayaknya kita keep dulu aja pertanyaan langsung ya. Gak apa, Mas Rudi terima kasih banyak pertanyaannya ya malam hari ini. Nah, itu ada kekhawatiran, seperti tenaga pengajar juga. Karena juga sempat beberapa waktu lalu sempat mencuat kabar di New York bahkan sampai dilarang penggunaan chatbot untuk mengerjakan tugas. Iya. Ini ternyata sudah mulai dikenal, sudah mulai dipakai juga. Jadi gimana nih, Mbak Esther? Iya, betul sekali. Jadi pendidik itu memang ya menghadapi fenomena ini juga ya harus menyesuaikan diri ya dalam bentuk pengajaran. Misalnya di kampus kami itu sudah mulai menggunakan AI karena ya memang ini teknologi harus dimanfaatkan. Jadi anak-anak ketika menyelesaikan tugas itu justru kita sarankan pakai AI karena bisa mempercepat. Tapi yang penting harus paham. Jadi memang sekarang yang harus kita ukur pemahaman anak-anak ya sama seperti yang tadi disampaikan Mas Rudi tadi. Khawatirnya mereka ini langsung ambil aja apa yang dihasilkan oleh chatbot, terus mereka kumpulkan begitu saja, padahal memang belum tentu benar. Jadi karena di dalam teknologi AI itu kadang ada hallucination dalam mengarang. Jadi kadang hasil karangan AI itu tidak tepat tapi halusinasi dari AI-nya. Jadi ya kita harus meyakinkan anak-anak bahwa mereka paham
Dan juga pendidik juga akhir-akhir ini banyak yang menggunakan bantuan chatbot untuk bikin soal. Nah, itu Sama yang aja ternyata. iya, tidak hanya anak-anak, jadi pendidik sendiri juga kadang memanfaatkan chatbot untuk mempermudah pekerjaan mereka. Nah, itu juga sama sih, hati-hati dengan kunci jawabannya. Jadi kita harus memverifikasi dan memastikan bahwa kunci jawabannya itu benar. Jadi dua sisi lah ya, Mas Fadli gitu. Jadi bukan hanya si muridnya juga, tapi pendidiknya juga begitu ya Mbak Esther ya. Mm-mm. Kalau sudah diterapkan sendiri sama Mbak Esther seperti apa? Iya, kalau saya juga ada dua manfaat utama ya. Pertama memang mencari inspirasi soal jadi lebih mudah gitu. Kadang kita berpikir gitu ya, tapi stok soalnya habis. Nah, tapi tetap kadang harus dicek karena belum tentu ya itu soalnya benar atau kunci jawabannya benar. Terus yang kedua juga jangan sampai soal itu ngambil langsung dari misalnya kampus lain terus masuk ke AI gitu ya. Itu juga masalah kan. Nah, terus manfaat lainnya itu untuk mengajar. Jadi misalkan saya ingin mengajarkan sebuah topik. Nah, biasanya saya cari di Google apa saja yang perlu saya ajarkan tentang topik itu. Nah, sekarang bisa terbantu chatbot supaya yang saya ajarkan tuh benar-benar lengkap. Jadi dia menjadi tool untuk mengkonfirmasi apa yang diajarkan. Oh baik, jadi bukan cuma kalau kita googling kan yang keluar cuma bahannya aja nih, masih bahan mentah yang harus kita kurasi lagi, harus kita olah lagi. Kalau Jadi banyak sumber Ah, gitu. kalau di chatbot ini keluarnya bisa bentuk silabus langsung gitu bisa? Iya bisa bentuk silabus langsung. Jadi apa aja yang diajarkan ini sudah lengkap nggak sih? Ada yang kurang nggak? Dan bisa yang terbaru. Yaitu salah satu kelebihannya kalau kita pakai Google Bard itu dia bisa menghasilkan pencarian yang terbaru. Jadi yang paling update langsung keluar ya. Baik, baik. Dua orang kawan bergabung, Mbak Esther kita sapa dulu ya. Selamat malam, udah luar biasa. Ya, selamat malam. Malam dengan siapa ini Mbak? Ya, saya dengan Ardalina, Mas. Mbak Arda, silakan Mbak Arda. Iya, begini mau bertanya. Mm-mm. Ini kan sekarang kan lagi banyak banget nih ya isunya nantinya dari orang desain itu bisa tergantikan oleh AI kayak gitu. Nah, menurut Bu Esther kira-kira bagaimana nih Bu Esther untuk survive-nya dari anak-anak desain sendiri? Mbak Arda ini pasti orang desain juga ini ya. Iya, Mas. Oh iya, baik. Pakai AI juga Mbak Arda? Kebetulan saat ini saya juga pakai juga Mas, soalnya kalau semisalnya kita nggak pakai juga nanti kita kan juga ketinggalan juga ya. Mm-mm. Dan kalau dari saya sendiri kalau misalnya bisa menggunakan itu kita kan mempercepat pekerjaan kita juga kayak gitu. Oke, kalau boleh dibandingin nih Mbak Arda, kalau Mbak Arda bikin sendiri sama pakai AI berapa lama sih waktunya? Kalau bikin sendiri bisa seharian bahkan bisa lebih ya kayak gitu. Oke, tapi kalau Mbak Arda sendiri kan karena bergelut di bidang desain juga, pernah nggak sih Mbak nemuin kasus plagiarisme seperti itu? Orang bikin Oh, pakai AI ngaku tapi bikinannya sendiri. oke. Saya sempat ada dengar cerita-cerita nih, ada pernah lomba tentang desain juga sama foto. Hmm. Nah, kebetulan yang juara itu adalah dia yang memanfaatkan menggunakan AI kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya kan ketahuan nih ya, Hmm. yang juara pun juga kebetulan ngomong juga kalau ternyata dia menggunakan AI kayak gitu. Akhirnya juaranya akhirnya ditarik lagi kayak gitu. Baik, baik. Siap Mbak Arda. Terima kasih ya. Nanti ditunggu ya jawabannya ya dari Mbak Esther ya. Ya, Baik, terima terima kasih, kasih. Mas. Selamat malam Mbak Arda. Satu lagi ya Mbak Esther. Selamat malam, udah luar biasa. Halo. Selamat malam yang di WhatsApp call. Masih ada halo dengan siapa ini? Oh, terlepas yang di WhatsApp call. Boleh kalau gitu. Mbak Esther, gimana yang tadi Mbak? Ada kekhawatiran tuh ternyata. Iya betul ya. Jadi memang di bidang desain itu banyak-banyak karya yang sudah ini ya dengan AI ya. Itu jadi salah satu tantangan karena dulu melukis gambar itu mungkin butuh beberapa menit atau sampai beberapa jam. Nah sekarang membuat gambar itu bisa dengan mudahnya nggak sampai 1 menit. Kemudian untuk membuat animasi. Nah terakhir saya juga di YouTube saya sempat membuat cerita anak gitu ya berbasis AI. Jadi dari
foto saya diubah jadi animasi saya, terus saya berbicara secara ya itu Pakai animasi, voice tadi ya. Oke. terus tinggal menambah-nambah adegan, terus langsung jadilah sebuah animasi singkat tentang cerita anak-anak. Jadi di bidang desain ini, kalau saya dulu kan orang informatika, jadi kayak menggambar itu udah nggak mungkin. Nah ini karena teknologi AI ini saya tiba-tiba bisa bikin animasi singkat. Ya itu memang kekhawatiran dari sisi desain, tapi ya tetap para desainer ini kan bisa juga menjadikan AI untuk membantu. Mereka kan tetap harus mengkomunikasikan, misalkan ada permintaan desain dari sebuah perusahaan, nah mereka kan tetap harus mencari inspirasi, bagian-bagian mana yang mau difokuskan. Nah dari situ mereka perlu membuat prompt yang namanya kata-kata yang digunakan untuk mengenerate gambarnya. Nah prompt ini masih bisa hasil kreativitas dari kita, dan kita sebagai desainer gitu ya bisa mencocokkan dengan kebutuhan perusahaan. Itu terus juga ya menjadi inspirasi ya. Kadang kalau mau cari inspirasi itu butuh waktu. Nah di sini kita tinggal masukkan aja kata-kata yang ingin dibuatkan gambarnya atau desainnya, langsung aja hasilnya bisa keluar. Terus kita bandingkan, oh ternyata bisa divariasi seperti ini ya, seperti itu. Dan itu jadi masukan buat menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Jadi kreativitasnya akan lebih baik, juga hasil-hasil karyanya akan lebih baik. Oke, baik. Tapi kalau pertanyaan tadi Mbak, apakah mungkin bakal tergantikan? Nah itu ya itu ya yang mungkin ya yang menggambar manual tuh mungkin bisa tergantikan karena semuanya digital ya. Tapi ya mereka bisa fokus ke yang lainnya gitu. Jadi mereka bisa fokus ke kreativitas yang bisa terhubung dengan kebutuhan klien, bisa fokus untuk ya melihat kebutuhan masyarakat tuh karya seperti apa saat ini, tapi mempercepat proses menghasilkan desainnya dengan tool-tool AI. Oke, jadi dimanfaatkan dengan baik. Ini nanti berhubungan dengan pertanyaan berikutnya, tapi nanti dulu Mbak Esther kita jeda sebentar untuk informasi ringkas. Flash News. Kawan, tindakan plagiarisme yang sering dilakukan dalam media sosial dengan memakai konten buatan orang lain, baik dalam bentuk video, foto, audio. Biasanya, kata Niluh Putuning Septiarini, praktisi media, plagiat juga terjadi saat berjualan online demi tampilan fotonya lebih bagus. Anda masih di program Muda Luar Biasa. Muda Luar Biasa, kawan, masih menemani Anda bersama saya Fadil dan tentu juga ada Mbak Esther. Jadi Mbak Esther ini adalah Google Developer Expert Machine Learning dan juga Associate Professor Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Di WhatsApp juga ada beberapa kawan yang bergabung. Mbak Esther, malam hari ini ada Mas Diki. Tadi kan sempat disebutkan kalau suara manusia itu bisa ditirukan, bahkan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ini ditanyakan, kalau suara hewan juga bisa terbaca nggak? Karena ada hewan berapa yang bisa berkomunikasi juga kan, betul, lihat gelombang suara. Nah, apa bisa diartikan juga kalau kayak gitu, Mbak? Iya, memang ada penelitian yang misalnya nih mengolah bahasa lumba-lumba ya. Jadi lumba-lumba kan mengeluarkan frekuensi-frekuensi suara yang ada maknanya. Misalkan ada bahaya atau mengajak kerumunannya untuk pergi ke lokasi lain. Ya, seperti itu bisa juga diolah. Dan juga sampai ke suara bayi ya. Jadi misalnya ada bayi yang menangis gitu ya. Nah, penelitian di kampus kami juga bisa mendeteksi suara bayi ini sedang kesakitan ataukah dia lapar. Itu dari penelitian bisa juga. Nah, dari situ memang ya kita awal mulanya AI kan memang sebenarnya tugasnya dulu itu klasifikasi dan deteksi. Cuma sekarang sudah berubah fungsi jadi membuat gitu ya. Jadi mungkin kita bisa nih misalnya di sirkus kita mau memberi instruksi lebih valid pakai suara generatan lumba-lumba yang lain gitu ya. Ayo lompatnya
bukan pakai gestur atau gerakan, Oh iya tapi iya kita iya. mensimulasikan suara lumba-lumba yang lain yang mengajak. Nah, itu bisa. Oh, baik baik. Bahkan lagi dikembangkan juga berarti ya tadi di kampus soal tangisan bayi ya. Ya, Oh, itu luar misalkan. biasa kalau sampai jadi menyelamatkan banyak ini ya para ibu-ibu muda dari cengkraman Iya. mertua ya nanti ya. Anaknya lapar padahal nggak selalu lapar kan arti tangisan itu kan Iya, ternyata. tangisan banyak maknanya kan. Oh, baik, baik. Mas Ferry, selamat malam juga menyapa Mbak Esther malam hari ini. Selamat malam Mbak Esther katanya. Lalu juga ada Mas Mahfud. Pakai aplikasi apa ya AI-nya? Yang paling sering digunakan apa sih Mbak sebetulnya? Ya, yang pertama ada Google Bard, yang Mm-mm, kedua ChatGPT. Kalau untuk gambar memang ada banyak teknologinya juga dan sama-sama pesatnya ya dengan teks. Tapi yang terakhir kami gunakan sering itu yang Midjourney. Midjourney Ya, ya. terus kalau dari program memang bisa pakai yang namanya Google Colab, kita combine dengan misalnya Stable Diffusion. Mm-mm. Lalu kalau untuk tool-tool yang bisnis to bisnis atau dari perusahaan yang ingin memanggil layanannya langsung integrasi ke aplikasinya bisa pakai Maker Suite atau Palm API. Pilihannya banyak ya. Banyak sih memang. Lagi berkembang pesat jadi bisa aja besok keluar tool baru, lusa keluar tool baru kayak gitu. Semuanya keluar yang baru. Tapi apakah sepesat itu juga untuk tools yang buat mendeteksi plagiarisme tadi Mbak? Iya, betul. Juga ada banyak tools yang bisa, tapi paling gampang memang kita tanyakan kembali. Jadi kita lempar kembali ke misalnya ke Google Bard Ah, ah. atau ke tool lainnya. Ini apakah hasil tulisanmu gitu bisa. Oh, bisa ditanyakan Ya, kembali ya, ya? ya. Tapi Oh. selain itu juga ada tool-tool seperti GPT Zero dan lain-lain tuh yang juga sedang berusaha melawan hal ini. Sama Oke. kayak hacker ya, ada Mm-mm. hacker, ada yang anti hacker gitu ya. Iya, Ini iya. sama, ada yang pakai teknologi AI, ada yang harus mendeteksi ini hasil AI atau bukan. Oke, baik. Jadi sama-sama cepatnya perkembangannya berarti Betul ya. sekali. Oke, dari WhatsApp kembali Mbak Esther ada Mas Stephen. Ini katanya Mbak Esther, selamat malam. Sekarang sudah associate professor, salut ya katanya. Salam hormat untuk Dr. Gunawan, pakar AI STS katanya. Oh, temannya Pak Gunawan ternyata. Iya, betul. Oh, baik, baik. Jadi banyak sekali ya AI yang dipergunakan, bahkan di lingkungan pendidikan juga sudah merambah ke semua tempat ya Mbak ya. Betul sekali. Sebenarnya di kampus kami AI itu sudah dari tahun 2000 itu sudah diajarkan sebagai mata kuliah, hanya Mhm. tidak banyak orang tahu gitu. Hmm, Jadi dulu teknologi itu dikembangkan perusahaan-perusahaan tapi menjadi layanan yang misalnya berbayar business to business. Tapi tahun ini tiba-tiba memang semua balapan untuk menyampaikan AI ini ke masyarakat. Jadi supaya masyarakat tuh bisa langsung memakainya gitu. oke, tapi memang di tengah segala macam perkembangan AI yang sangat-sangat pesat dan sangat-sangat cepat, plagiarisme ini selalu keluar, apalagi di bidang-bidang kreatif kan, karena ketakutan kehilangan pekerjaannya, kehilangan kemampuannya juga. Tapi kalau menurut Mbak Esther sendiri, pemicu plagiarisme itu apa sih Mbak? Ya, karena memang kita ini serba cepat gitu ya, pinginnya serba cepat. Terus kita juga mungkin banyak tugas-tugas lain dalam sehari-hari. Jadi kadang memang kalau ada tool yang bisa membantu kita lebih cepat dan instan gitu ya, karena generasi yang saat ini kebanyakan pengen instan. Jadi kalau tugas atau keperluan itu bisa dengan cepat langsung selesai, ya itu lebih baik gitu. Oke, berarti balik ke usernya lagi, Betul. yang secara nggak langsung dibilang sekarang semuanya pengennya instan. Berarti Mm-mm. makin besar probabilitas sebuah plagiarisme terjadi sekarang. Apalagi ini instan dan bagus hasilnya. Itu dia ya, baik, baik. Jadi memang kuncinya ada di penggunanya dan juga pengamatnya yang benar-benar bisa mengetahui apakah ini plagiarisme atau bukan. Iya, betul. Oke, baik, baik. Karena bedanya sangat-sangat tipis tadi sebetulnya. Tapi kalau Mm. menurut Mbak Esther sendiri, tantangan utama kalau dalam mengatasi plagiarisme di AI ini apa sih, Mbak? Tantangan utamanya ya mendeteksi karyanya ya, karena Mhm, sebenarnya sih memang kadang sulit gitu loh mhm, mhm, membedakannya. mhm. Jadi kadang juga kita pakai AI hanya diedit-edit sedikit. Kadang juga ada menggunakan AI kemudian dilempar ke tool lain gitu. Jadi pakai dua tool sehingga benar-benar tersamarkan kalau itu pakai AI. Dan ya itu ya menjadi masalah dan juga ya penggunaan yang salah gitu ya, berbagai dampak negatif dengan teknologi yang muncul, ya kita harus bisa membantu terus disosialisasikan tentang responsible AI itu tadi.
Oke, baik, baik. Jadi memang perannya adalah sisi humanisnya si manusia sih Mm-mm. dalam penggunaan AI seperti apa ya, Mbak ya? Iya, secara etika Mm. gitu, ada juga ethics in AI, ya sangat terkait responsible AI itu. Oh, baik. Bahkan ada ethics in AI juga diatur. Apa Mm-mm. aja yang diatur di situ, Mbak? Ya, ya, kita pertama harus menuliskan, mencantumkan kalau kita memang menggunakan bantuan AI. Jadi misalkan nih di presentasi, Mm. di judul presentasi itu di paling belakang kita beri lambang bintang. Nah, bintang yang dari keyboard komputer itu ya, Mm. nah asterisk. Nah, Mm. di situ itu sebagai penanda bahwa dalam membuat presentasi kita menggunakan bantuan tool AI. Nah, seperti itu misalkan. Jadi ada banyak standar yang diciptakan bersama. Mm. Kalau gambar harus dikasih watermark bahwa ini adalah karya dari AI. Oke, tapi kalau prediksi yang Mbak Esther sendiri ini berapa lama lagi sih yang dibutuhkan AI sebetulnya untuk berkembang lebih cerdas daripada manusia, Mbak? Nah, saat ini masih ada keterbatasan komputasi. Mm. Jadi memang sumber segala kecerdasan AI-nya saat ini itu dari sebuah pusat pengetahuan yang sangat besar yang dibangun oleh unicorn-unicorn di bidang IT. Nah, pusat data yang sangat besar itu kadang tergantung kapasitas maksimal komputer saat ini, sehingga saat ini memang sebenarnya agak sedikit nggak secepat akselerasinya Mm. karena terbatas di komputasi. Tapi kedepannya bila komputasi sudah bisa semakin besar ya AI ini akan semakin luas lagi pengetahuannya. Di sisi lain juga masalah komputasi ini kalau dihitung itu untuk memberikan jawaban ke user Mm. itu bisa kayak misalnya 50 jawaban itu 500 mili air untuk pendingin pusat datanya. Jadi Oh. itu juga ada masalah di green computingnya. Jadi ya perkembangannya ke depan butuh perhatian khusus untuk masalah ekosistem dan juga komputasi. Jadi ya masih belum bisa sampai menggantikan manusia. Jadi masih aman ya, Masih kekhawatiran orang-orang di luar sana yang mungkin takut. Karena tadi kan Mbak Esther juga sempat cerita, informatika bisa bikin animasi. Padahal kan prosesnya panjang banget Mbak, storyboard, gambar, dan lain-lain. Sampai dia di-editing, tapi bisa dilakukan dengan sangat-sangat cepat dengan AI. Jadi sementara ini masih aman ya. Betul, masih aman sih karena ya kita sekarang ya yang penting segera belajar gitu ya tool-tool yang kita bisa manfaatkan untuk mempercepat supaya jangan sampai kita melakukan sesuatu itu kalah cepat dengan rekan kita yang sudah pakai AI. Tapi kedepannya ya tetap masih kita belum tergantikan terutama empati. Jadi salah satu juga di dalam teks itu ketika kita menulis itu ada faktor perasaan dan empati yang tidak nampak dari hasil karya AI. Jadi empati sama kreativitas ini masih belum bisa maksimal di AI. Oke, itu dia masih belum bisa maksimal, tapi tetap ada kemungkinan nanti. Tapi ya, satu Iya. orang kawan bergabung kembali Mbak Esther, saya sapa juga ya. Selamat malam, udah luar biasa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam dengan siapa ini Mas? Saya Daud Mas Daud. Kurnia. Silakan Mas Ya, Daud. ya, saya dari Kurnia Mm-mm. dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu Wow. Surabaya atau disingkat ISTTS. Oke. Saya juga seorang founder negeri AI Mm-mm. dan konten kreator di bidang AI. Konten kreator di bidang AI. Juga full time Heeh. UI UX designer. Ya, bos ERP, salah satu startup IT di Surabaya. Siap, luar biasa. Oke, gimana Mas Ya, Daud melihat fenomena AI yang makin berkembang, makin pesat sekarang? ya, saya melihat fenomena AI saat ini tuh cukup optimis ya, kalau saya melihatnya. Karena perkembangannya semakin baik, dan saya mengikuti AI, kita yang mengikuti AI bisa memanfaatkan dengan maksimal si AI ini buat membantu produktivitas kita, Mm-mm. atau yang membuat pekerjaan kita semakin efisien. Dan itu tentunya bagus ya buat produktivitas kita. Oke, jadi bukan dimanfaatkan untuk menggantikan pekerjaan kita, tapi sebagai tambahan informasi ataupun tambahan inspirasi gitu ya Mas Daud ya? Ya benar, bukan menggantikan tapi untuk memaksimalkan Oke, tapi Mas Daud itu. kalau sudah sepengalamannya Mas Daud juga karena sudah berkecimpung sudah cukup lama ini seperti ya dengan berbagai macam titel tadi. Kita ngomongin soal konten deh, konten yang paling dekat. Ada nggak sih konten-konten sekarang yang Mas Daud lihat beredar luas di sosial media tapi hasil bikinan AI, bukan bikinan orang? Kalau saya lihat sekarang banyak banget ya, Mm-mm. mulai bertebaran ini, mulai belakangan ini. Oh iya, Dan mulai mereka memanfaatkan itu dengan baik. Ya. Oke, yang Mas Daud bisa yakin kalau itu bikinan AI apa Mas? Kalau dari konten yang muncul nih? Kalau saya,
ini ada konten seorang perempuan yang dia itu kayak membuat figurnya dia dalam bentuk AI lalu dijual dan menghasilkan uang itu. Oke. Jadi salah satunya itu sudah bisa menghasilkan uang juga. Loh, ini semakin menarik berarti ya. Baik. Lalu ada misal gambar AI yang generetan dari satu platform namanya itu Midjourney. Itu generetan AI gambar. Dan itu dibuat jadi video. Jadi yang sebelumnya hanya gambar jadi video. Dia itu bisa omong kayaknya seperti manusia. Oke. Dan itu ya cukup bagus menurut saya. Mas Daud sendiri ada kekhawatiran nggak sih Mas bakal tergantikan perannya Mas Daud oleh AI? Kalau saya sih karena saya cukup mengikuti AI, jadi saya lebih ke arah bisa memanfaatkan, memaksimalkan si AI ini. Kita juga harus terus beradaptasi ya. Kuncinya itu beradaptasi dengan AI. Karena kalau kita nggak bisa beradaptasi, otomatis kita bisa jadi digantikan. Karena teknologi akan semakin baik. Kalau kita nggak mengikuti, ya pastinya kita tergantikan sih. Oke, itu dia. Baik. Mas Daud, terima kasih banyak ya sharing-sharingnya malam hari ini ya Mas. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Daud. Nah, Mas Daud juga sepertinya punya keyakinan bisa terganti kalau kita nggak beradaptasi. Itu yang tadi saya garis bawahi. Betul seperti itu, Master? Ya mungkin karena misalnya nih kita bekerja sebagai seorang jurnalis ya, kita mengarang. Ternyata kalau hasil karangan kita ini terus kalah dengan karangan AI ya, mungkin perusahaan bakal milih ya sudah diganti aja pakai AI gitu ya. Ya mungkin maksudnya gitu. Jadi kalau kita misalnya nih sambil mengarang sesuatu, kita gunakan AI itu sebagai benchmark. Hasilnya dia seperti apa, lalu kita bisa tanyakan ke senior-senior, kemudian kita tambahkan unsur humanismenya tadi ya, ada empati. Nah, itu kita bisa tetap bertahan. Jadi mungkin bestian lah ya dengan AI ini. Bestian supaya tidak terganti. Oke, itu kalau kita ngomong soal di ranah pekerjaan kreatif, kita sudah bisa mengatasi plagiarismenya karena toolnya juga makin banyak dan juga tetap menjaga eksistensi kita sebagai manusia dengan ada sisi humanis, empati juga tadi. Nah, kalau untuk beberapa field yang sepertinya memang ya udah dia melakukan sesuatu secara secara simultan ya udah sesuai dengan schedule-nya aja tanpa ada unsur humanis, kan memang ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu kan. Ya. Yang memang dilakukan ya udah sesuai dengan kebiasaan. Rutinitas gitu betul, ya. jadi itu paling mungkin tergantikan oleh AI dong berarti, Mbak. Ya sebenarnya iya sih, karena dulu alat-alat misalnya ya di perusahaan-perusahaan itu mungkin kayak packaging atau persiapan barang yang dikirim dulu itu memang pakai bantuan orang. Nah sekarang kan memang sudah digantikan oleh robot dengan tangan-tangan robot yang sudah pintar gitu. Nah tapi memang dulu nggak bisa inisiatif gitu ya. Tapi sekarang dengan generative AI mungkin dia bisa inisiatif. Misalkan ada sesuatu dalam proses yang menyebabkan gagal dibungkus barangnya, dia bisa inisiatif gitu ya. Tapi ya mungkin yang kayak gitu ya, yang rutinitas, yang berulang-ulang. Ya kita nanti jadi mungkin analisnya, kita mengamati sistem kerja perusahaannya sudah efektif atau tidak. Mungkin kita juga bisa fokus ke bagian promosinya. Ya memang yang pekerjaan yang rutinitas itu bisa tergantikan sih gitu. Oke, itu dia ya. Jadi ada yang punya pekerjaan rutinitas mungkin boleh ya segera beradaptasi ya sebelum Anda tergilas nanti sama AI. Seperti itu. Mbak Esther, kita jeda lagi sebentar untuk informasi ringkas. Flash News. Pemicu plagiarisme karena kurang sosialisasi ada ketidakpahaman. Diperparah adanya sifat malas dan tekanan lingkungan membuat minimnya pengawasan. Kata Eko Pamuji, dosen ilmu komunikasi dan praktisi media, plagiat itu semakin mudah karena orang itu tidak paham kalau sedang mencuri karya orang lain. Anda masih di program Muda Luar Biasa.
Muda luar biasa kawan, masih menemani Anda di FM 100 Suara Surabaya bersama Mbak Esther, Google Developer Expert Machine Learning dan juga Associate Professor dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Plagiarisme makin gampang. Tadi sudah sempat dibahas juga dan ini makin mengancam sebetulnya untuk orang-orang yang bekerja di pekerjaan yang rutinitas, yang selalu sama seperti itu. Apa yang harus dilakukan, Mbak? Ya, yang pertama kita berusaha gitu ya menemukan ya sisi yang lebih detail lagi misalkan atau pemahaman yang lebih baik lagi dan juga kita justru dalam pekerjaan bisa memikirkan apa pekerjaan atau bagian dari pekerjaan yang bisa dibantu oleh AI. Jadi sebelum AI itu take over, kita bisa justru ayo kita pakai AI untuk men-solve masalah ini. Mungkin juga rekan-rekan atau teman-teman pendengar juga bisa tanya ke AI, misalnya sekarang pekerjaanku apa, terus kira-kira AI bisa bantu apa di pekerjaan ini, dan bagaimana bisa menggunakan AI bersama-sama ketika kita bekerja supaya hasil pekerjaan bisa lebih baik. Oke, jadi malah konsultasi ke AI ya? Iya. Ya tadi Anda menjadikan seperti bestie ya. Iya. Karena kemampuan komunikasi juga makin lama makin meningkat. Betul. Seperti itu, baik. Tapi kalau bagaimana kita menjaga keseimbangan sebetulnya, Mbak? Kalau kita sebagai sisi pengguna nih, antara kitanya di manusia dan juga AI, si bestie kita, yang juga kalau salah-salah bisa mengancam kita. Gimana cara kita menjaga keseimbangannya, Mbak? Jaga keseimbangannya ya terus kita mencari pengetahuan dan teknologi terbaru ya, karena ya besok bisa ada teknologi baru, lusa ada lagi. Jadi ya kita terus saja belajar atau mencari pengetahuan, mungkin berguru ke perusahaan-perusahaan sejenis atau mencari rekan mungkin dari sosial media gitu atau LinkedIn misalkan ya. Kita bisa konsultasikan bagaimana di negara-negara lain pekerjaan yang sebidang dengan kita itu seperti apa, apakah sudah pakai AI, dan ya kita harus kreatif dan menganalisa terus gitu ya kondisi sehari-hari. Jadi jangan berdiam diri atau seperti tadi jangan malas gitu ya, tapi kita terus berusaha berinovasi. Oke, tapi sebetulnya sesuatu yang baru masuk ke tengah peradaban ini kan bukan hal yang pertama. Sebelumnya kan ada internet ya. Iya, betul. Dan pengaruhnya begitu luar biasa ke Indonesia, bahkan sampai detik ini sebelum orang-orang sangat-sangat paham dengan AI, masih banyak orang yang nggak paham dengan internet. Padahal sudah berapa puluh tahun waktunya dia untuk memperkenalkan teknologinya. Bakal ada kemungkinan buat gagap kayak gitu nggak sih, Mbak? Kalau sudah AI nanti merajalela? Mestinya sih sudah, kalau semua mengandalkan teknologi ini ya mereka bisa terus up to date ya, karena AI-nya juga bisa diminta bantuan untuk terus memberi informasi terkini gitu. Ya itu menyebabkan teknologi semakin bisa dipakai semua orang. Oke, jadi malah memperramah ya kalau menurut saya Mbak Esther ya. Baik. Kalau Mbak Esther sendiri sekarang kan sebagai tenaga pengajar juga, sebagai pendidik juga, pengguna AI juga, expert juga bahkan, ada nggak sih masih hal-hal yang Mbak Esther lakukan secara manual, secara apa ya, kalau bilang maksudnya secara humanis nggak dong, secara manusia ada nggak tanpa bantuan AI? Kayaknya sih hampir semua ya kebantu AI. Semua ya? Iya, bahkan kalau kita curhat, ya beberapa contoh yang kayak ya sehari-hari gitu ya. Kayak kendala yang dihadapi mahasiswa misalnya dalam pertemanan, kerja kelompok, kok dia begini begitu, itu kalau ditanyakan ke AI juga ada solusinya. Mungkin yang saat ini belum dihandle oleh AI masalah ya konsultasi kedokteran ya. Jadi misalkan ada gejala penyakit, saya pernah coba misalkan dengan obat ini bagaimana, nah si AI tidak berani menjawab gitu. Oh, dia nggak berani menjawab? Diagnosanya nggak berani mengeluarkan ya? Ya, untuk masalah kedokteran dia tidak berani. Oke, tapi kalau masalah-masalah lain bahkan sampai curhat dia bisa menanggapi ya? Bisa, jadi kayak konsultan pribadi. Cuman ya yang kalau di dunia programming sih dalam dunia IT ya menganalisa sistem perusahaan yang besar itu masih tidak bisa dengan AI. Maksudnya gimana tuh, Mbak? Jadi kan kita biasanya sebagai analis ya, kita misalnya datang ke perusahaan lalu kita berusaha menyelesaikan apa saja dari perusahaan itu yang bisa di-solve, dibuatkan program supaya lebih efisien gitu ya. Kita bawa ke teknologi cloud misalnya. Nah, AI bisa membantu kita misalkan untuk kasus-kasus spesifik, tapi untuk kasus yang terlalu kompleks lebih baik dari kita yang menganalisa gitu dibandingkan AI.
Lebih baik kita tuh memang sudah pernah diperbandingkan atau seperti apa, Mbak? Iya, karena ya kalau dari studi kasus yang kompleks gitu ya, misalkan mengubah sebuah sistem di perusahaan yang besar, kita pindah misalnya ke cloud computing, nah itu masih belum bisa memberikan solusi yang lengkap. Terus kalau program-program machine learning sendiri yang butuh akurasi tinggi, kadang kita coba hasilnya dia yakin gitu ya, tapi setelah kita coba diimplementasikan belum bisa maksimal karena masih kompleks ya. Misalnya masalah deteksi self-driving car. Nah, self-driving car kan banyak faktor. Nah, ketika banyak faktor yang harus dipertimbangkan itu belum bisa maksimal dalam membantu. Paling bagian-bagian kecil aja, jadi part-part kecil. Jadi AI-nya membantu kita dalam part-part kecil, tapi untuk rangkaian besarnya atau misalkan seperti jadi arsitek programmer gitu ya. Programmer sebenarnya arsitek, kita memasang bagian-bagian yang perlu di tempat yang sesuai, teknologi mana yang paling maksimal sesuai tugasnya masing-masing. Nah, itu yang masih belum bisa. Masih ada margin of error-nya juga berarti ya? Iya, masih ada. Berapa besar, Mbak? Program kadang yang dibuat oleh AI itu dijalankan ternyata error. Oke, kalau di persentase seberapa besar sih kemungkinannya AI salah? Ya, 50-50 lah gitu. Kalau sederhana bisa, misalkan buatkan program untuk mengganti kurs mata uang gitu ya, dari rupiah ke dolar, itu bisa. Tapi kalau sudah mulai kompleks, perhatikan hari ini ya kayak apa evaluasi mata uang gitu-gitu. Nah, itu yang nanti kadang mulai halu. Oh, baik. Tapi faktor itu juga bisa diperkecil ya sebetulnya, hallucination di AI. Bisa ditekan dengan cara apa? Memperkecil faktor hallucination tadi di AI yang sempat disebutkan. Ini pengetahuan yang lebih luas lagi. Jadi kita nambah pengetahuannya terus, knowledge-nya yang tersimpan itu kita latih terus, karena dia mulai halu ketika dia nggak ketemu. Jadi AI ini juga nggak mau kayak ditanya itu kok nggak bisa jawab. Jadi dia selalu jawab ya? Iya, dia selalu berusaha menjawab. Jadi ketika dia mulai nggak tahu jawabannya, dia akan mulai halu. Ya kadang kayak kita ya, kita nggak bisa jawab, kita ngeles atau kita coba-coba ngarang nebak gitu. Oke, baik. Tapi kita bisa menghilangkan hal itu dengan cara ya tadi ya, menambah pengetahuannya si AI ya. Betul. Oke, baik. Mbak Esther, satu penelpon terakhir nih seperti yang bergabung malam hari ini ya. Selamat malam, udah luar biasa. Selamat malam. Malam. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Mas? Dengan Dr. Hafid, Mas. Oh, silakan. Dok, gimana? Ya, sangat apresiasi wawasan yang diberikan oleh narasumber. Keren banget emang. Dan AI di bidang kedokteran sih sekarang banyak dipakai. Dan tidak berani menjawab tadi yang disebutkan narasumber. Itu bukan berarti nggak bisa, karena memang ada barrier etis ya, yang di pengembangan program AI sekarang itu mulai dikenal. Tadi kaitannya dengan empati, etika, termasuk di dunia medis, penggunaan AI itu juga sangat diperhatikan untuk bidang-bidang semacam etis begitu. Baik. Tapi sebenarnya juga banyak dipakai, Mas. Sekarang misalnya yang paling sederhana itu operasi jarak jauh. Nah, itu sepersekian detik, itu kan juga harus responsif ya. Terus sekarang ini curhatan untuk mental health itu juga sedang banyak dipakai, dilatih semirip mungkin generatif AI itu untuk bisa memberikan respon empati bahkan. Oke, baik. Jadi sudah seperti tadi ya, dibekali pengetahuan dan empati juga ya, Dok ya? Betul. Oke. Makanya sangat appreciate pengetahuan yang diberikan narasumber, luar biasa memang. Dok, tapi kalau Anda sendiri kan sebagai seorang psikiater juga, bagaimana mengontrolnya, Dok? Biar tetap manusianya yang ngontrol AI, bukan AI-nya mengambil alih tugas seorang dokter ataupun psikiater. Sebenarnya memang harus dipahami ada dua hal sih, Mas. Yang pertama, sekarang kebutuhan curhat itu semakin meningkat ya. Iya, betul. Karena orang mental health awareness itu sangat tinggi juga gitu. Jadi mau nggak mau kita harus merangkul peluang itu gitu, dan mengembangkan AI yang terkait dengan curhat otomatis gitu ya. Tapi selalu kita siapkan exit plan. Nah, ini yang keduanya. Apa itu, kalau Dok? memang kondisinya ini kayaknya kalau sudah mengarah pada membutuhkan konsultasi lebih lanjut atau penanganan medis lebih lanjut, atau bahkan red flag ya, atau gawat darurat di bidang kesehatan mental, maka AI itu harus memberikan rekomendasi untuk
janji temu gitu. Jadi otomatis Oh, dipesankan janji temu gitu, Mas. baik, baik, baik. Jadi dia nggak serta-merta menjawab semuanya, Dok ya? Ya, betul, betul. Oke, baik. Dokter Hafid itu sudah menggunakan juga ya generatif AI ini? Sedang dikembangkan. Saya sendiri tidak terlalu menguasai, tapi ada teman-teman IT yang lebih menguasai. Wah, baik, baik. Terima kasih banyak Dokter Hafid sharing-sharingnya malam hari, Terima Dok. kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Dokter Hafid tadi. Nah, suka curhat dijawab sama AI, tapi ternyata juga bisa dibekali dengan pengetahuan kalau memang ada batasan-batasan tertentu, dia bisa menyarankan untuk konsultasi langsung ke dokternya, bukan dijawab oleh AI. Seperti itu bisa berarti, Mbak ya? Ya, kalau masalah mental health memang ya itu tadi kita masih bisa curcol-curcol gitu ya ke chatbot gitu ya, Ah, terus dikasih solusi, dikasih saran gitu. Yang belum bisa misalkan saya punya gejala ini seperti Halodoc itu, saya punya gejala ini, oke. tolong resepnya apa? Nah, itu Dia nggak belum bisa ya? bisa. Tapi memang betul sih. Jadi pada tahapan tertentu Hmm, memang biasanya AI bisa merekomendasikan untuk ya ke dokter aja ya kalau kasusnya berat seperti itu bisa diatur. Nah, baik. mm-mm. Oke, Mbak Esther nih mungkin terakhir nih Mbak, sebelum kita sama-sama pamit malam hari ada pesan-pesan nggak sih Mbak? Dengan makin berkembangnya AI seperti ini? Ya, pesan saya ya harus belajar gitu ya, Hmm, harus menggunakan, beradaptasi. Ya kita tidak bisa membendung dan kita jangan sampai ketinggalan, jangan sampai juga karya kita ini kalah gitu ya dengan karya dari AI. Jadi kita terus berupaya belajar, kita juga bisa mencari si chat ini atau si tools-tools ini sampai di mana kemampuannya. Nah dari situ kita bisa tahu kemampuan apa dari kita yang bisa terus bertahan dan ya berjalan bersama dengan teknologi AI. baik, itu dia. Terima kasih banyak Mbak Esther malam hari untuk obrolannya di Muda Luar Biasa. Ya, sama-sama. Sukses terus ya Mbak, lancar-lancar ya buat semuanya ya. Sukses juga untuk Mas Fadil. Jangan lupa pakai AI juga, Mas. Saya rencana kayak gitu ya, siaran jarak jauh ya setelah ini ya. Mbak Esther terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda sudah bersama Muda Luar Biasa. Kawan, malam hari ini bertemu lagi di hari yang sama Rabu ya, jam 7 malam hanya di FM 100 Suara Surabaya. Saya pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda Luar Biasa dipersembahkan Suara Surabaya.